Halo bosku, jumpa lagi bersama saya di channel SS Mifada, channel yang selalu memberikan konten-konten yang sangat inspiratif, tentunya juga sangat bermanfaat buat kalian ya. Di channel ini saya selalu memberikan inspirasi bukan hanya sekedar tutorial biasa, akan tetapi juga dari inspirasi bisnis. Inspirasi bisnis yang saya angkat yaitu bukan dari barang-barang owak kemudian dijual kembali, akan tetapi saya memanfaatkan barang-barang sederhana atau barang-barang bekas yang biasanya hanya ada di tempat sampah, kemudian saya olah menjadi bahan yang bernilai tinggi, kemudian layak untuk dijual ke pasaran ya bos. Kali ini saya akan mengangkat tema pada video sebelumnya. Kalau video sebelumnya saya mengangkat tema yaitu bahannya menggunakan pipa PVC atau pipa paralon. Pada waktu itu saya hanya menggunakan gerakan tangan ya, dan kemudian ada tulisan ya, meskipun hanya sedikit ya. Masih banyak pertanyaan di kolom komentar, mohon maaf mungkin saya tidak bisa membalasnya satu persatu, akan tetapi saya coba ingin mengangkat kembali dan saya akan memberikan tutorial yang lebih detail ya, atau yang lebih rinci supaya kalian mudah memahami. Misalnya kalian mau membuatnya di rumah, atau misalnya kalian mau menjadikan bisnis yang menggunakan bahan pipa PVC atau pipa paralon itu mau dijadikan usaha sampingan atau usaha utama kalian bos ya. Kali ini saya akan mencoba menggunakan pipa PVC. Saya akan menjadikan lampu hias lagi ya. Ini pipa PVC yang saya gunakan ukuran 5 in. Nah seperti ini. Yang sering ditanyakan juga di komentar yaitu pipa PVC merek apa bang yang digunakan ya. Mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan untuk merek ya, karena saya tidak di endorse untuk pipa PVC ini bos. Cuman ada saran dari saya, misalnya kalau kalian mau membeli, terserah kalian bisa menggunakan merek apa saja. Saran dari saya yaitu gunakanlah pipa PVC ini yang lumayan tipis ya. Keuntungannya apa? Satu, harganya pun biasanya yang tipis itu lebih murah. Itu keuntungan yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua, biasanya kalian ketika mau dimodel seperti apa itu biasanya lebih lentur ya bos. Oke, langsung kita eksekusi. Untuk peralatannya seperti yang saya gunakan ya. Bagi kalian yang masih belum tahu atau bagi kalian yang masih belum nonton, silahkan tonton lebih detailnya di video ini ya. Di video ini sudah saya jelaskan ya bos, silahkan kalian tonton. Saya menjelaskan secara detail dan rinci. Ukurannya saya menggunakan 27 cm. Kemudian saya pakai kertas ya. Misalnya kalian mau pakai kertas apa saja itu boleh, terserah ya. Ini cuman fungsinya untuk meluruskan pada saat menggaris ini. Ini sudah saya potong, kemudian saya akan memberikan penjelasan untuk proses selanjutnya ya. Ini ukurannya kasih space 2 cm. Kemudian yang satunya juga 2 cm. Terus pakai kertas ini lagi. Kalau sudah diukur seperti ini, kemudian saya akan menggarisnya dengan model miring atau ngesamping ya bos, seperti ini.
karena saya akan membuat lampion yang modelnya miring, karena modelnya itu lumayan bagus dan lumayan keren. Untuk jaraknya yang ini, garis yang ini ya, itu kisaran kurang lebih 2 cm bos. Kemudian terus sampai melingkar. Ini seperti ini bos, sudah selesai di garis ya. Kemudian kalian potong sesuai garis ini. Ini bos, sudah saya potong modelnya seperti ini ya. Kemudian kalian juga sediakan korek api seperti ini. Ini gunanya untuk mempermudah untuk membentuk atau melekukkan pipa PVC ini bos. Contohnya seperti ini. Jangan terlalu panas, yang penting hangat saja bos. Nah setelah hangat baru kemudian ditekuk seperti ini. Untuk selanjutnya juga sama semuanya. Di sebelah sini sudah selesai ditekuk ya. Kemudian sebelah sini bos. Oke bos, ini sudah selesai saya tekuk bagian kanan dan juga kiri ya. Kanan kiri sudah selesai ditekuk. Untuk selanjutnya, nah ini ditekan seperti ini bos ya. Tahan, dibengkokkan, tekan lagi, dibengkokkan. Oke, seterusnya seperti ini bos. Untuk lebih permudah yaitu di bagian bawahnya itu pakai alat seperti ini bos. Taruh di bawah sini ya. Kalau misalnya bagian sini masih kurang hangat, kemudian dihangatkan ya. Kalau masih terlihat kurang lentur,
seperti ini bos, tinggal tekan. Kalau masih dirasa agak keras, dihangatkan sedikit saja bos ya. Untuk bagian sini sudah ditekuk lagi, terus sebelahnya lagi sama bos, kayak yang tadi caranya ya. Oke bos, ini sudah dibentuk dan modelnya seperti ini ya. Kemudian setelah ini tinggal pengamplasan. Ini bagian sini diamplas semuanya, dan upayakan pengamplasan itu rata bos, supaya pada saat sudah selesai dicat itu tidak luntur ya. Ini bos sudah selesai saya amplas ya. Misalnya kalian mau amplas, usahakan rata ya bos, supaya catnya awet ya, tidak mudah mengelupas atau tidak mudah luntur. Dan selanjutnya saya akan cat ini. Saya mau menggunakan warna hitam dok. Misalnya kalian mau menggunakan cat warna lain, itu bebas ya, boleh. Misalnya kalian mau menggunakan warna merah, biru, ungu, hitam, putih, apalah pokoknya ya. Yang terpenting sesuai selera atau kesukaan kalian. Kali ini saya menggunakan warna hitam dok. Ini sudah selesai saya cat ini bos. Nah modelnya seperti ini, saya menggunakan warna hitam dok. Kemudian saya akan lanjutkan proses selanjutnya. Ini yang sering banyak ditanyakan ya di komentar. Saya akan jelaskan lebih rinci. Nah ini namanya plastik fiber ya. Ini plastik fiber biasanya digunakan di pagar rumah ya. Terus kalian untuk membelinya yaitu kalian cari di toko material bangunan, itu biasanya sudah banyak. Dan motifnya bukan hanya warna bening seperti ini bos, itu banyak ya. Dan juga warnanya ada yang warna biru, ada merah. Terus kemudian juga motifnya ada motif bunga, ada motif segi empat, ada motif 3D dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian bos. Dan untuk ketebalannya ini kurang lebih kira-kira 0,21 mili bos. Oke. Kemudian untuk pengeleman pada fiber ini saya menggunakan solder, dan solder ini solder biasa, tetapi pada bagian ujung solder ini saya lancipkan bos, supaya kelihatannya lebih rapi pengelemannya di fiber ini. Ini saya melakukan penguncian bagian sebelah sini dan juga di sini ya bos, dikunci dulu, kemudian tinggal melanjutkan proses pengeleman di bagian tengah. Kalau sudah pengeleman disolder, kemudian dimasukkan lagi bos.
Nah, seperti ini bos. Ini sudah selesai dipasang untuk plastik fibernya bos. Ya, sudah dipasang. Terus kemudian tinggal pemasangan tempat lampu di bagian sini atau tempat menaruh kabel ya juga ya. Seperti ini. Oke bos, ini sudah selesai saya pasang. Nah, seperti ini modelnya. Kemudian tinggal saya pasang lampunya bos. Kemudian tinggal pasang lampu. Saya mau menggunakan warna kuning bos ya. Ini untuk wattnya rendah, ini 4 watt cuman. Oke bos, ini sudah selesai. Lampu hias yang terbuat dari pipa PVC atau pipa paralon. Modelnya seperti ini. Ini model pernah saya buat juga kayak gini. Itu ada di video sebelumnya, sudah pernah ada. Cuman pada kali ini saya mau menjelaskan secara detail dan rinci ya, karena banyak di komentar itu yang masih tanya proses pembuatannya seperti apa, lebih detailnya, alat-alat yang apa saja yang dibutuhkan, bahan apa saja yang dibutuhkan. Oke, sekarang sudah saya jelaskan secara rinci dan detail bos. Kemudian tinggal saya tes untuk lampu hias yang terbuat dari pipa PVC ini. Mudah-mudahan keren, tapi saya yakin pasti ini keren bos. Bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel SSB Pada. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel yang sangat inspiratif ini bos. Oke, langsung kita tes yuk, langsung.